Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Beserta kamu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sore ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kitab Al-Jami' fi Ahkam wa Adabis Sibyan. Dan untuk materi kita kali ini kita berada pada bagian terakhir di pasal ke-10 dari bab keempat, sebelum kita menginjak pada bab yang kelima. Insya Allah untuk bab kelima itu pertemuannya kita mulai pada pertemuan yang akan datang. Ya. Sementara untuk sore ini kita selesaikan pada pasal ke-10. Qala Abu Abdurrahman Abdullah ibnu Ahmad ibni Hambal an abihi. Berkata Abu Abdurrahman Abdullah ibnu Ahmad ibni Hambal an abihi. Jadi dari Abu Abdurrahman ini, atau Abu Abdurrahman ini nama beliau Abdullah, putra dari Ahmad bin Hambal. Beliau mengatakan an abi, ataupun kalau di dalam kitab ini disebutkan an abihi, dari bapaknya, itu maksudnya dari Imam Ahmad bin Hambal. Beliau mengatakan dinu Nabi Muhammadin alaihi salatu wassalam akhbaru ni'amal mutayyabah. Lil fata asaru la targobanna anil hadisi wa ahli wa ra'yu laylun wal hadisu nahar. Wala rubbama jahilal fata asrul hudi asyamsu bazighatun laha anwarun. Beliau menyebutkan dalam sebuah syair, ya, agama Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam itu dia adalah khobar yang menyebutkan sebagus-bagus kebaikan untuk lil fata asarun, pada anak muda itu ada asar. Maka janganlah kamu benci, benar-benar janganlah kamu benci dari hadis dan juga ahlinya. Faro'yu, pendapat itu ibaratnya seperti malam, sementara hadis itu ibaratnya seperti siang. Maka terkadang, ya, seorang anak muda dia bodoh tentang asar petunjuk, padahal matahari itu memancarkan padanya itu sinarnya. Ya, ini nasihat beliau yang berkenaan tatkala orang mengambil pendapat, ya. Padahal di sisinya ada, atau di sekitarnya ada hadis-hadis yang dia bisa mengambil petunjuk dengannya, tetapi dia lebih memilih untuk mengambil pendapat sehingga terbodohkan
dari asar mendapatkan petunjuk. Nah, ini menunjukkan celaan ya. Celaan pendapat itu diibaratkan seperti malam, di mana menutupi segala sesuatu. Sementara hadis itu diibaratkan seperti siang, yang kita bisa melihat betapa terangnya sekitar kita. Kita bisa melihat sesuatu sehingga jelas bagi kita dari materi yang ada di sekitar kita, sehingga merupakan perkara yang sebaliknya ataupun perkara yang menakjubkan di saat matahari itu dengan terangnya bersinar, tapi dia mendapatkan kegelapan karena dia mengambil pendapat dan meninggalkan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Dan diantara yang lain itu perkataan dari Ahmad bin Sinan. Beliau mengatakan kanal walidu al-Karabisi khali falamma hadaratu al-wafatu qala libanihi ta'lamuna ahadan a'lama bil kalami minni qala la qala fatattahamuni qalu la fatattahamuni qalu la qala fa inni usikum ataqbaluna qala na'am ataqbalun qala na'am qala alaikum bima alaihi ashabul hadisi fa inni ra'aitu al-haqqa ma'ahum lastu a'ni ru'asa walakin haula'i al-mumazzikina alam tara ahadahum yaji'u ila ra'is minkum fayukhatti'uh wa yuhajjinuh. Berkata Ahmad bin Sinan, bapakku atau orang tuaku, yaitu di sini Al-Walid ya, orang tua yaitu Al-Qarabisi, yang dia merupakan pamanku, maksudnya dituakan gitu loh, pamanku. Tatkala kematian itu mendatangi beliau ini berkata kepada anaknya ya, kalian mengetahui ada seseorang yang lebih alim di dalam ilmu kalam dibandingkan diriku? Al-Qarabisi dia mengatakan demikian. Maka mereka mengatakan la, tidak ada. Atau fatatahammuni, atau kalian menuduh diriku ya, maksudnya dengan tuduhan-tuduhan kejelekan. Mereka pun mengatakan tidak. Kemudian beliau mengatakan, sungguhnya aku akan mewasiatkan kepada kalian sesuatu, apakah kalian akan menerima? Atakbaluna qala na'am, kami akan menerima. Mereka mengatakan qalu na'am, ya kami akan terima. Maka Al-Qarabisi mengatakan alaikum, wajib kalian dengan apa yang para ahli hadis itu berada di atasnya. Sungguhnya aku telah melihat al-haq itu bersama mereka ya, dan bukan bersama aku.
yakni maksudnya para pemimpin yang lebih menggunakan pendapat. Ya. Lastu ni arwasa. Kenapa? Beliau mengatakan mereka para ruasa, para tokoh-tokoh kalam itu, mereka adalah orang-orang yang ceroboh, mumazzikin, haulail mumazzikin. Tidaklah kamu melihat salah satu dari mereka datang kepada pemimpin mereka, kecuali pemimpin mereka itu akan menjadikan dia salah dan akan membuat dia jelek. Artinya begini, beliau di situ mengakui keteledoran beliau ataupun kesalahan beliau yang beliau banyak masuk pada ilmu kalam. Ya. Sementara kemudian beliau menisbatkan dengan wasiat ini untuk memegang apa yang difahami oleh ahlul hadis. Alasannya dikarenakan ahlul hadis itu menurut beliau al-haq itu bersama mereka dan bukan bersamaku, bukan pula bersama dengan arwasa, di mana beliau mengatakan lastu ni arwasa, saya ini hakikatnya bukan bagian dari para tokoh, walaupun beliau itu tokoh, masih tokoh ilmu kalam. Kemudian beliau mencela tentang ahli ilmu kalam, ya, dan beliau menyebutkan bahwa tidak ada seorang pun yang datang kepada para tokoh dari ilmu kalam kecuali yang datang itu akan menjadi salah, atau para tokohnya itu akan membuat dia salah dan akan membuat dia jelek. Al-Karobisi di sini mungkin adalah Husain Al-Karobisi, ya. Dimungkinkan adalah Husain Al-Karobisi. Husain Al-Karobisi itu dulu adalah salah satu tokoh dari orang yang mengatakan talafudun bil Quran makhluk. Jadi penlafatan Al-Quran itu makhluk, dan dia ditahdir cukup keras oleh Imam Ahmad bin Hambal. Ya, bisa jadi yang dimaksud Al-Walid Al-Karobisi itu adalah dia, ya. Ya. Karena memang kalau itu benar yang dimaksud Al-Karobisi itu adalah dia, ya, itu adalah orang yang punya pemahaman penlafatan Al-Quran itu makhluk. Mengatakan penlafatan Al-Quran makhluk itu termasuk Jahmiyah, ya. Dia punya pemahaman Jahmi. Kenapa? Karena penlafatan Al-Quran itu kalau dirinci di situ yang dilafatkan adalah bukan makhluk, yaitu kalamullah. Sementara perbuatan dari yang melafatkannya adalah makhluk. Kalau kemudian dimutlakan penlafatan Al-Quran makhluk, berarti termasuk yang dilafatkan adalah makhluk. Maka di sisi situlah Imam Ahmad bin Hambal, ya, mengatakan bahwa barang siapa yang dia berpendapat melafatkan Al-Quran makhluk, fahuwa jahmi. Ana man talafadhu bil Qur'ani makhluk bahwa jahmi. Barang siapa yang dia menyatakan
Penlafatan Al-Quran makhluk, dia adalah jami. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga perkataan Ibrahim Al-Harabi. Qala Ibrahim Al-Harabi rahimahullah taala, kullu syai'in aqulu lakum hadza qawlu ashabil hadits wa huwa qawlu Ahmad ibni Hanbal wa alqa fi qulubina mundu kunna gilmanan ittiba'a hadisin Nabi alaihi salatu wassalam wa aqawili sahabati wal iktida bitabi'in. Berkata Ibrahim Al-Harabi rahimahullah ta'ala, segala sesuatu yang aku ucapkan kepada kalian ini adalah ucapan para ahli hadis, dan dia adalah ucapan dari Ahmad bin Hanbal, ya. Dan itu pula yang beliau menyampaikannya di dalam hati-hati kami sejak kami itu masih muda, sejak kami masih menginjak balik, di mana kami itu waktu itu yang disampaikan adalah ittiba'al, mengikuti hadis Nabi alaihi salatu wassalam, juga mengikuti aqwali sahabah, ucapan para sahabat, juga termasuk dalamnya al-iqtida'a bitabi'in. Kami ini mengikuti dengan para tabi'in, ya. Jadi sejak Gilman berarti kan itu masih sangat muda ya, karena Gilman itu bisa dimanakan menjelang balik, masih anak-anak. Itu mereka sudah belajar tentang masalah seperti ini, untuk meninggalkan pendapat-pendapat, mengambil dari perkataan dari yang terasarkan, yaitu hadis-hadis Nabi, perkataan para sahabat, dan yang semisalnya. Kemudian qala Malik ibnu Anas rahimahullah ta'ala libni ukhtihi Abi Bakar wa Ismail, ya. Ini ada apa ya? Ada tulisannya yang enggak jelas ya. Ada tulisannya enggak jelas ya. Nah, lewati saja di perkataan di sini ya, karena ya. Kita lanjutkan ya. Setelah menyebutkan beberapa perkataan tadi, kemudian mu'alif yaitu Syekh Adil bin Abdillah Al-Hamdan Al-Qomiti, beliau mengatakan, kultu, aku katakan, ayat al-fiqhu fil hadis wal amalu bih wa tarkur ra'yi alladhi la athara fihi anin nabi au ashabihi wa tabi'in. Ya. Artinya yang mesti untuk diambil, yang bisa Allah Ta'ala memberikan kemanfaatan dengannya, itu beliau katakan yaitu fikih tentang hadis, bisa memahami hadis, beramal dengannya, dan meninggalkan pendapat-pendapat yang tidak ada
asar padanya dari Nabi alaihi salatu wassalam, dan tidak ada pula asar dari para sahabatnya ataupun asar dari para tabi'in. Beragama itu bukan dengan pendapat, tapi beragama itu dengan asar. Ya. Beragama dengan asar itu adalah orang-orang yang beragamanya, orang-orang yang tepat, orang-orang yang lurus, orang-orang yang rajin. Berbeda dengan para pemalas. Para pemalas itu mereka ingin beragama dengan pendapat saja, sehingga setiap orang bisa berpendapat dengan pendapatnya masing-masing. Karena beragama dengan asar, beragama dengan hadis Nabi, asar para sahabat, para tabi'in, ini butuh dia meneliti, butuh meneliti kitab-kitab para ulama, mempelajari daripada kitab-kitab para ulama. Ada sebuah perkataan yang terkadang dimaknakan salah, yaitu untuk kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Pernyataan kembali pada Quran dan Sunnah itu sering dianggap oleh manusia bahwa seseorang yang berpendapat dengannya bisa menyampaikan Al-Quran atau bisa menggunakan Al-Quran ataupun hadis sesuai dengan pemahamannya masing-masing. Itu adalah tuduhan yang salah. Atau kalau misalnya terjadi hal seperti itu, ada orang dia menyatakan mengambil Quran dan Sunnah, tetapi dia secara serampangan mengambil ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, tidak memakai ilmu, dia belum punya bekal dengannya, yaitu ada kesalahan dari orang yang menyatakannya sendiri. Karena beragama dengan Quran dan Sunnah itu tidak bisa lepas dengan kita memakai orang-orang yang ahli, yang memang punya kapasitas di dalam menjelaskan makna-makna tafsir Al-Quran, penjelasan hadis, ya. Artinya menjadi kelaziman butuh dia mempelajari melalui para ulama, sehingga tidak serta-merta kemudian kembali kepada Al-Quran dan hadis. Orang bisa berpendapat dengan pendapatnya masing-masing, ya. Butuh untuk Al-Quran dan hadis itu difahami seorang dia punya kemampuan seperti usul tafsir, ya. Dia tahu tentang fikih, tahu tentang nahwu, tentang shorof, dia tahu tentang mustalah hadis, dan berbagai macam cabang ilmu yang dibutuhkan sehingga seorang dia bisa memahami Al-Quran dan hadis, Quran dan Sunnah dengan benar, ya. Sehingga bagi kita, misalnya kita mempelajari seperti itu untuk memudahkan kita melihat bagaimana para ulama membahasnya. Bukan kita membahas, tetapi ilmu, kita punya mustalah hadis, kita punya usul tafsir, kita punya usul fikih, punya qawaid fikih, dan berbagai macam cabang ilmu lainnya seperti bahasa Arab, nahwu, shorof. Nah, ini supaya kita mudah memahami penjelasan dari para ulama, ya. Bukan kita memahami berdiri sendiri, memahami perkataan para ulama. Nah, di antaranya seperti yang di sini diterangkan, ya. Qala Bishr ibn Sarri rahimahullah ta'ala,
nadartu fil ilmi faida huwal hadis warai fawajjatu fil hadis dzikron nabiyyin wal mursalin wa dzikral maut wa dzikra rububiyyati rabbi wa jalalah wa adamatahu atau wa jalalihi wa adamatihi wa dzikra al jannah wan nari wa dzikra al halali wal harami wal hathu ala silatil arham wa jama'al khair atau wal hathi ala silatil arham wa jama'il khair. Bishr bin Sari dia berkata, aku memperhatikan di dalam ilmu, maka aku dapati di dalamnya itu tiba-tiba faida, ternyata di dalamnya itu ilmu itu ada ilmu hadis dan ra'i, pendapat-pendapat. Maka aku dapati di dalam ilmu hadis itu ada penyebutan tentang para nabi, para rasul, menyebutkan tentang kematian, menyebutkan tentang sifat rububiyahnya Rabb Allah Azza wa Jalla dan jalalih, keluhurannya dan keagungannya. Juga di dalam hadis itu penyebutan surga dan neraka, penyebutan tentang halal dan haram, dan juga anjuran untuk menyambung silaturahim dan berbagai macam kumpulan kebaikan. Wa nadartu fi ra'yi, dan aku melihat pada pendapat faida fihi al makar, ternyata di dalamnya aku dapati makar, trik-trikan, al khodi'ah, khida, tipu daya, suatu yang rendah, wa tasyah, dan juga keterpalingan dari al-haq, wa istiqsa'u al-haqi, penjauhan dari al-haq, wal mumakasah fiddin, dan juga makis di dalam agama ya. Juga di dalamnya aku dapati ya, sebentar, kameranya ada yang bergeser tadi. Ada pula istima'lil hil, penggunaan berbagai macam trik ya. Yang mana hal seperti itu semuanya adalah tercela ya. Semuanya tercela ya. Juga tadi mumakasah di dalam agama itu ada semacam kayak pembayaran cukai itu loh ya, semacam itu. Wallahu ta'ala ya, dimaksud apa ya. Juga di dalam pendapat-pendapat yang ada itu ada ba'thi ala qatil arham ya, pembahasan untuk memutus tali silaturahim ya. Demikian pula tajarru alal haram, penjatuhan kepada hal yang diharamkan. Jadi pendapat-pendapat di dalam seorang beragama tidak berdasarkan athar, tidak berdasarkan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, ya hasilnya hanya kejelekan, makar, kerendahan, keterpalingan, penjatuhan al-haq, cukai di dalam beragama. Bisa jadi yang dimaksud adalah kalau beragama itu mesti membayar gitu, memakai trik, memakai antrik, kemudian bahkan membangkitkan untuk memutus tali silaturahim ya. Juga
penjatuhan pada berbagai macam keharaman. Artinya ujung-ujung dari mempelajari agama seperti itu hanyalah kesesatan dengan pendapat itu. Ini sudah selesai ya pembahasan pada pasal yang ke-10 ya. Artinya hal seperti ini mesti ditanamkan kepada seorang anak, bagaimana mereka di dalam beragama itu berdasarkan asar, bukan dengan pendapat-pendapat yang ada. Makanya kalau kita lihat dari ulama-ulama yang menjelaskan hadis itu sifatnya bukan pendapat mereka ya, tetapi menjelaskan makna-makna yang ada di dalam hadis itu, kandungan yang ada dalam hadis itu sesuai dengan kaidah-kaidah yang benar. Nah, itu bukan pendapat namanya. Ya, bukan pendapat dirinya. Tetapi itu adalah pemahaman yang ada di dalam hadis tersebut atau di dalam riwayat tersebut. Ini butuh orang yang, butuh ulama yang mumpuni di dalam hal tersebut, sehingga mengatakan bahwa beragama kita itu berdasarkan dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman Rasul alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya. Itu kita bisa memahami seperti itu adalah dengan para ulamanya yang punya prinsip-prinsip seperti itu, yang memang mumpuni kemampuannya di dalam hal seperti itu ya. Bukan berarti kemudian tidak memakai ulama. Nah, makanya kalau kita berbicara dalam satu masalah ya, sebagai sebuah adab ya, kita mesti melihat kita punya pendahulu enggak dalam masalah itu. Seperti contoh misalnya, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan iyyaka anta takallama fil mas'alati wa laisa laka fihal imamu. Hati-hati kamu dari kamu berbicara dalam satu persoalan sementara engkau nggak punya imam. Yang dimaksud dengan imam itu mesti dia adalah orang besar, tokohnya. Seperti yang kemarin kita dapati ya, masalah corona gitu. Ada sebagian dari dai-dai yang dia berani lancang berbicara, sementara dia tidak punya pendahulu dalam masalah itu. Kadang dia memahami sendiri kemudian menyatakan demikian ya. Kalau ditanyakan tentang bagaimana ulama telah berfatwa seperti ini, justru kemudian dia berkelit, ulama sendiri memerintahkan untuk tidak taklid gitu. Artinya kan dia punya pandangan bahwa ucapan ulama itu salah, sehingga perlu untuk dikoreksi. Sementara ulama yang berbicara tentang masalah corona kemarin itu ulama-ulama besar. Ya, bukan tokoh-tokoh yang tidak dikenal. Beda kalau kemudian tokoh-tokoh tidak dikenal, itu ya tidak masuk pada kategori seperti yang diperingatkan oleh Imam Ahmad. Iyyaka anta takallama fil mas'alati wa laisa laka fihal imamu. Artinya orang kalau dia nukur dari orang yang kecil, berarti dia orang yang kecil bukan imam, bukan tokoh besar ya. Sementara umat Islam itu akan ditolong itu melalui tokoh besarnya. Al barokatu ma'a akabirikum.
barokah itu bersama dengan tokoh-tokoh besar kalian. Seperti itu. Juga sering disinggung di sini bagaimana Yahya bin Ya'mur dan Humaid al-Himyari ya. Bagaimana keduanya jauh-jauh dari Irak ya, atau Iran ya, jauh dari Persia sana, dari Irak ya, bukan Iran tapi Irak, itu mendatangi Ibnu Umar untuk menanyakan masalah orang-orang yang mengingkari takdir atau Qadariyah. Makanya kalau kita lihat pertolongan umat ini yang sifatnya besar itu melalui tokoh besar. Makanya Nabi tidak mengatakan nusirat hadil ummah, tapi nusirtu, kata Nabi, aku ditolong. Karena nasr itu pertolongan besar. Jadi kalau ada masalah yang cakupannya besar itu nggak akan dilewatkan dari orang-orang kecil, tokoh-tokoh kecilnya enggak, tapi melalui orang besar. Ya. Sampai-sampai kemudian apa ya, enggak, dia memfatwakan tidak pakai masker, memfatwakan sholatnya tetap jamaah, kemudian rapat-rapat dan yang lain sebagainya ya. Ini karena ya, kadang dia menisbatkan atau menuduh kalau yang menerapkan sebagaimana fatwa ulama dianggap fatwanya dari WHO dan seperti itu tidak paham tentang masalah penunjukan syariat, hal-hal yang penunjukan syariat, sampai berani membicarakan para ulama. Kalau dikejar dia nggak akan punya imam dalam masalah itu, nggak akan punya imam. Imam itu di setiap masanya ada. Di masa kita ya, yang sudah meninggal ya dimaklumi, yang masih hidup di masa sekarang ya Syekh Shalih Al Fauzan, itu beliau adalah tokoh besarnya dari kalangan para ulama ahli sunnah ya. Di mana manusia bertanya berbagai macam persoalan kepada beliau hafizahullah ta'ala, dan juga ulama-ulama yang selevel dengan beliau seperti Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad ya. Demikian pula beberapa anggota Hay'ah Kibaril Ulama yang sepuh-sepuh ya, seperti itu. Jadi nggak sembarangan gitu. Ini saja yang bisa disampaikan. Besok kita lanjutkan bab ta'limi sibyan al-adaba fi talabil ilmi, bab yang menjelaskan mengajarkan anak-anak adab di dalam menuntut ilmu. Ini termasuk bab yang sifatnya praktek ya, penting untuk seorang dia mengetahui. Wallahu ta'ala a'lam. Kalau ada pertanyaan kami persilahkan, kalau tidak ada kita tutup ya pertemuan ini ya. Nah saya ini agak capek ya. Tapi bisa selesai alhamdulillah ya. Waktu dan tempat saya kembalikan pada pembawa acara.
وإنما خير